Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah yang telah melapangkan dada-dada kita untuk dapat hadir di majelis yang mulia ini, di taman dari taman-taman surga ini, untuk kita bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i dalam pembahasan kita yaitu tentang tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati dan meridai pertemuan dan majelis kita ini dan kita semua yang hadir di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kita melanjutkan bahasan kajian kita dalam pembahasan materi tauhid dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan bahasan kita masih tentang amalan-amalan hati atau ibadah-ibadah hati. Yang pertama tentang cinta. Cinta ini amalan hati, bahkan amalan yang paling agung, yang paling mulia. Kemudian yang kedua al-khauf, takut kepada Allah. Yang pertama cinta kepada Allah, kedua takut kepada Allah, yang ketiga tawakal kepada Allah. Nah, ini amalan-amalan agung, amalan-amalan mulia hati nih. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Betul ya? Nah, sekarang kita lanjutkan bab ke-34. Apa itu? Yaitu merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Nah, betul itu ya? Apa lagi? Loh, tawakal bukannya udah? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah kan tawakal? Hah? Sekarang tawakal. Hah? Betul? Astaghfirullahaladzim, la haula wala Berarti sekarang bab 33 gitu ya? Sahih Syekh? Sahih? Oh, Masya Allah. Berarti kesalahan yaitu tawakal, at-tawakkalu 'ala Allah,
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini gimana ini mulainya nih? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tawakal itu? Tawakal itu yang menyandarkan diri. Tawakal itu menyandarkan hati. Menyandarkan hati kepada siapa nih? Kepada Allah. Untuk apa? Untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya dalam seluruh urusan, baik itu dunia dan akhirat. Ini definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa tawakal itu adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai kebaikan-kebaikan, dalam rangka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Berarti yang menjadi masalah di sini adalah menyandarkan hati kepada Allah. Berarti kalau menyandarkan hati kepada selain Allah, apa hukumnya? Nah, jadi syirik. Nah, menyandarkan hati kepada selain Allah berarti syirik. Menyandarkan hati kepada selain Allah yang dia itu tidak mampu untuk memberikan sesuatu yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka tawakal ini menjadi syirik ya, menjadi syirik. Oleh karena itu tawakal dikatakan tawakal itu syirik akbar ketika dia bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk pada suatu perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Itu syirkul akbar nih, syirik besar nih. Ya, yaitu apabila bersandar kepada makhluk, berarti misalnya kepada manusia dan yang lainnya, pada suatu perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Ini dia tawakal. Tapi sebelumnya ingin disampaikan bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, tawakal ini adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa tawakal itu puncak dari peribadatan kepada Allah. Itu tawakal. Kata siapa tadi? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi puncak peribadatan kepada Allah adalah tawakal. Oleh karena itu beliau pernah berkata, at-tawakkalu nisfuddin. Apa artinya ini? Tawakal itu separuh. Ad-din agama. Jadi at-tawakkalu nisfuddin. Tawakal itu separuhnya agama. Tawakal menurut beliau ya rahimahullahu ta'ala. Bahkan dulu sudah kita bahas, saking agungnya ibadah yang satu ini, yaitu tawakal kepada Allah, di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu siapa? Orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Dulu hadisnya sudah kita baca tuh di bab-bab sebelumnya, bahwasanya ada 70 dari umat Muhammad, 70.000 ya, 70.000 dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa
azab. Siapa mereka itu? Pertama, la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah berarti dia tawakal kepada Allah, nggak butuh sama siapa-siapa, nggak butuh kepada manusia, nggak minta diruqyah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Tawakal nggak tuh? Tawakal. Kemudian yang kedua, wala yakun, dan dia tidak tidak minta untuk diobati dengan cara kai, dengan ditempelkan besi panas. Itu sudah penjelasannya dulu. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak berbuat tatoyur, tidak bertatoyur. Apa tatoyur? Dulu sudah kita bahas. Syirik nggak tuh? Syirik. Jadi yang ketiga, la yatatayyarun, yaitu mereka tidak berbuat tatoyur. Yang keempat, dan kesimpulan dari tiga ini, inti dari yang tiga ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Maka dari itu berani Al-Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwa puncak peribadatan kepada Allah itu tawakal. Karena dengan tawakal yang sesungguhnya itulah orang ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bahkan mengingatkan kita kisah apa ya Pak ya? Kisah orang yang utang itu loh Pak. Utang kemudian dia pergi jauh merantau itu loh. Ini kisah yang menunjukkan begitu besar tawakal mereka kepada Allah. Yang dengan tawakal itulah Allah tolong dia, Allah bantu dia, Allah bela dia. Kisahnya sangat masyhur, hadis riwayat Bukhari. Kan ada dua orang yang berteman nih, si A sama si B ini. Gampang kan ngono, si A sama si B. Si B ini mau utang sama si A. Dan utangnya nggak tanggung-tanggung. Berapa itu? Hah? 1 M ya? Kebanyakan tahu kurang? 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa? 1.000 dinar itu kurang lebih 4.250 gram emas. Berarti berapa kilo? 4 kilo 25 kilogram. 4 kiloan lebih. Berarti kalau diduitin berapa tuh? 6,5 miliar. Nggak tanggung-tanggung utang segitu banyak ini. Kata si A, oke. Syaratnya, mana jaminanmu? Mana jaminanmu? Oh, kata si A, si B, si B ya. Kata si B, Ana nggak punya tanggungan, saya nggak punya jaminan. Jaminanku Allah. Tawakal. Jaminanku Allah. Jaminan itu apa? Jaminan itu ya kalau nggak bisa bayar kan bisa ini jaminannya nanti dimiliki dan seterusnya. Tapi kalau oke. Saksi dah saksi, kalau nggak jamin saksi. Saksinya siapa? Saya nggak punya saksi karena nggak ada siapa-siapa di situ. Saksiku Allah. Akhirnya ya udah kalau begitu dikasih 1.000 dinar. Berangkatlah si B merantau jauh. Tentu telah disepakati kembali hari ini ya, bulan ini, hari ini, gitulah tanggal ini udah sepakat, oke sepakat.
Akhirnya si B berangkat pergi, jauh merantau, nyebrang laut jauh di sana. Setelah nyampe di sana dan waktu pembayaran tiba, si B ini niat balik, ingin ketemu si A nih, karena sudah janji kan, udah janji. Dia menunggu kapal bersandar dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, nggak datang itu kapal. Untuk pulang dia udah bawa uang, udah bawa ini 1000 dinar, udah bawa, dia udah dipegang, udah di tangannya dia untuk bayar utangnya itu. Tapi masalahnya nih kapal nggak datang. Akhirnya dengan penuh keyakinan berkata, ya Allah, dulu aku diminta untuk jaminan. Saya nggak punya jaminan, dan saya katakan jaminanku adalah Engkau, wahai Allah. Kemudian dia minta juga saksi, nggak ada saksi, wahai Allah, dan saya katakan Engkaulah saksinya, ya Allah. Maka dia mengambil sebongkah kayu, kan begitu Pak ya, sebongkah kayu, kemudian 1000 dinar tadi dia letakkan di dalam kayu tersebut, kemudian ditutup, bagaimanalah begitu ya, kemudian bismillah dilemparkan, sampaikan ini kepada dia, wahai Allah. Logikanya nyampe nggak sih? Ya nyampe lah. Yo kayu itu balik lagi, kena ombak balik lagi. Kalaupun ke tengah yo nggak tahu kemana. Laut kan luas. Nah, si A ini sudah nunggu di dermaga sana, gitu. Di pelabuhan sana udah nunggu si A ini. Ini udah waktunya bayar. Nih orang nggak datang gimana ini? Ditunggu dari pagi, siang, sore, malam nggak datang. Ya sudah. Pulang dia, sebelum pulang dia nemu kayu. Dia nemu kayu tadi itu. Daripada nggak bawa apa-apa, udah kayu dibawa nih, bawa pulang. Sesampai di rumah dibelah, ternyata di situ ada 1000 dinar. Ternyata ada 1000 dinar. Kata dia, mungkin ini Allah mengirimkan uang ini kepada saya. Mengirimkan uang ini kepada saya. Mungkin ini dari si B dan Allah kirimkan kepada saya sekarang ini. Sudah selesai di situ kisahnya. Beberapa hari kemudian si B datang dengan membawa 1000 dinar yang lain. Bayangan dia itu ya sudah nggak nyampe lah. Laut segitu luas, mosok nyampe ke orang itu kan. Dia udah siap 1000 dinar nih, 1000 dinar siap untuk bayar utang nih. Sampailah dia ke A. Cerita, mohon maaf, waktu itu saya sudah siap mau pulang, ini, ternyata kapalnya nggak datang dan seterusnya, maka ya sudah, ini saya kembalikan uang 1000 dinar. Kemudian kata siapa? Allah telah mengirimkannya kepadaku. Di hari itu saya sudah menemukan uangmu itu. Terus gimana ini? 1000 dinar yang kedua ini dibalikin sama si A ke B atau diambil si A? Balikin. Bener? Balikin. Iya, ternyata dibalikin ke B. Dari dua orang ini mana yang paling jujur? Mana yang paling amanah? Suruh milih A sama B kok dua-duanya A sama B. Si B. Hah? Dua-duanya ya? Oh, PR buat antum tuh. Udah PR, mana yang A atau si B? Tapi yang jelas dua-duanya lah ya. Dua-duanya. Tapi yang paling amanah siapa dari dua ini? PR wes, PR. Jawabannya Syawal nanti. Jawabannya di bulan Syawal. Yes. Jawabannya di bulan Syawal nanti. Ramadan udah enggak, udah libur kok. Udah libur.
Baik. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kisah panjang. Ini tentang tawakal. Bagaimana si A ini tawakalnya kepada Allah. Bagaimana si B pun demikian tawakalnya besar banget kepada Allah. Sehingga Allah pertemukan itu dan aman-aman saja. Allah tolong, Allah bantu, dan seterusnya. Nah inilah akhi fillah yang tawakal, menyandarkan diri, menyandarkan hati ini ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Dan tawakal ini ya, tadi sudah kita sebutkan harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya barang siapa yang menyandarkan urusannya kepada makhluk pada suatu perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah, maka ini syirik akbar, syirik kecil. Ya. Dan insya Allah masalah tawakal ini kita semua sudah paham lah insya Allah ya. Insya Allah sudah paham. Ini sedikit muqaddimah ya, sedikit muqaddimah dari bab ini. Kita lanjutkan dengan pembacaan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kapan sih tawakal itu menjadi syirik kecil? Tadi kan syirik besar tuh. Jadi tawakalnya sandarannya kepada makhluk. Yang makhluk itu nggak bisa melakukan sesuatu itu kecuali Allah. Misalnya tawakal kepada orang yang telah meninggal dunia untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang sesuatu itu hanya Allah yang bisa gitu loh. Ngasih rezeki, ngasih jodoh, ngasih anak, ngasih kesuksesan. Itu kan semuanya Allah yang bisa kan. Tapi dia itu menyandarkan hatinya kepada makhluk tadi itu yang telah meninggal dunia. Syirkul akbar ini seperti ini. Kapan itu menjadi syirik asghar? Syirik kecil. Dan ini mungkin banyak dialami oleh orang manusia. Tawakal ini akan syirik asghar itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala adalah apabila dia bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab yang sudah ditakdirkan, yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian dia menganggap bahwa sebab itu bukan hanya sekedar sebab. Berarti lebih dari sebab. Contoh nih misalnya, orang itu bergantung kepada bosnya. Bos itu sebab enggak? Kan rezeki dari Allah kan? Melalui bos itu. Nah, bos ini berarti apa ini? Sebab enggak? Sebab. Nah, tawakal kepada selain Allah, dia apa tadi itu bersandar kepada sebab yang sudah ditentukan oleh Allah, tapi dia meyakini tidak hanya sebab, bahkan lebih dari sebab itu. Berarti seakan-akan sebab itu segala-galanya, menggantungkan diri kepada sebab. Berarti bukan hanya sekedar sebab saja, tapi benar-benar sebab lebih dari sebab. Kayak tadi itu, menggantungkan diri kepada
tuannya, majikannya, bosnya, seakan-akan yang ngasih rezeki itu siapa? Bos itu. Meskipun di hatinya meyakini itu dari siapa? Dari Allah. Berarti menjadikan sebab itu segala-galanya. Meyakini itu lebih dari sebab yang biasanya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ketika majikannya menyuruh untuk berbuat kejahatan, majikannya ini menyuruh maksiat, dia turutin. Kalau nggak nurut, saya makan apa nanti? Kalau saya nggak nurut, saya dipecat. Kalau dipecat, makan apa saya? Berarti ini kan menggantungkan rizki ini kan kepada sebab itu kan. Berarti meyakini itu tidak hanya sekedar sebab. Sehingga dia kalau nggak begitu, takut ini, takut itu. Nanti kalau saya dipecat, nanti kalau saya dikeluarkan, saya makan apa? Berarti seakan-akan dia yang ngasih rizki, seakan-akan meskipun di hatinya itu tetap Allah yang ngasih, kan begitu. Nah, ini seperti ini akan menjadikan syirik asghar, syirik kecil. Jadi sebab itu bukan hanya sekedar sebab, bahkan lebih dari sebab itu sendiri. Takut kan, takut jadinya kan, takut. Kalau nggak ini nanti begini, kalau nggak begitu nanti begitu. Emang kalau nggak dengan dia nggak bisa makan begitu. Nah ini bisa syirik asghar seperti ini, ya bisa syirik asghar seperti ini. Tapi kalau hanya bersandar kepada sebab, tapi dia meyakini itu sebab saja gitu loh, itu sebab saja, tapi dia tetap meyakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Makanya dia mencari sebab, kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Karena Allah sudah takdirkan itu kok. Tapi dia tetap mencari sebab. Ya. Makanya kata para ulama rahimahumullah taala, tawakal itu dibangun di atas dua perkara. Tawakal itu dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan sebab. Melakukan sebab, kerja, berdoa, kemudian urusannya serahkan kepada Allah. Kalau Allah ngasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, sudah takdir Allah. Nah ini dua pilar penting dalam masalah tawakal ini, yaitu menyerahkan urusan-urusan sepenuhnya kepada Allah, kemudian melakukan sebab. Dan sebab itu bisa berdoa kepada Allah, minta sama Allah, kemudian berusaha dengan bekerja dan seterusnya. Jadi kalau dia melakukan sebab dan itu dia yakin bahwa sebab itu hanya sekedar sebab, bukan segala-galanya, maka itu tidak masalah ya, tidak apa-apa ya. Wallahu alam bishawab. Ini sedikit tentang masalah atau muqaddimah lah ya, muqaddimah dari bab ini, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca nih dalil-dalilnya nih. Nanti kalau nggak dibaca nggak bisa habis. Kayak sebelumnya itu kan muqaddimah, dalilnya pertemuan akan datang dan seterusnya ya. Tapi kita baca dalilnya. Pertama firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. In kuntum
mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Berarti di sini Allah memberikan tanda bahwa ciri orang yang beriman adalah tawakal. Berarti syarat menjadi seorang mukmin yang sejati adalah bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya ya, dan bertambahlah iman mereka karenanya. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, apa ayat ini ya? Hah? Surat Al-Maidah tadi hafal kan? Apa alhamdulillah. Al-Anfal tadi hafal? Apa alhamdulillah, masyaallah. Sekali baca, sekali dengar langsung hafal dan susah untuk hilang. Alhamdulillah. Mantap dah pokoknya. Kita lanjutkan dalil yang ketiga. Surat Al-Anfal juga ayat 64. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Wahai Nabi, cukuplah Allah itu menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jelas insyaallah ayat yang mulia ini. Kemudian dalil yang keempat, firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 3. Mbak bukunya semua kan? Mbak bukunya? Oh enggak toh. Ya udah kalau gitu. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan-keperluannya. Berarti ini fadilah keutamaan tawakal. Allah penuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Baik, inilah 4 ayat Al-Quran yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan bab ini, yaitu tawakal kepada Allah. Kemudian penulis juga membawakan hadis. Kata beliau, Imam Al-Bukhari dan An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah bagi Allah bagi kami, cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kata Ibnu Abbas, yang namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Kata beliau radhiyallahu anhuma, kalimat ini kalimat apa ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami nih,
Ya, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam api. Waktu itu benar-benar Nabi Ibrahim ini dalam keadaan genting, dalam keadaan sempit. Mau dibakar kan ya Pak ya? Mau dibakar. Dicampakkan, diapain? Dilemparkan kan? Dilemparkan. Jadi apinya ini kan udah disiapin sebesar mungkin, besar banget. Jadi di apa namanya? Ada lubang gitu, lubang besar, kemudian diisi kayu-kayu bakar sampai tinggi. Kemudian dinyalakan api di situ. Sehingga benar-benar apinya itu besar banget. Akan dikisahkan seandainya itu ada burung yang melintas di atasnya, mateng. Masya Allah, saking besarnya ini api. Nah ketika itu mereka bingung nih, gimana ini? Gimana masukin Ibrahim ini ke kobaran api yang begitu besar? Kan harusnya ditaruh dulu kemudian dibakar kan? Ini bingung ini kan udah gede nih, sehingga orang kan nggak bisa mendekat, tidak bisa mendekat ke api itu. Maka akhirnya Nabi Ibrahim ini dilempar pakai apa ini? Pakai lontar kan gitu. Nah, ketika akan dilemparkan itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau membaca ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, cukup bagi kami Allah sebagai penolong. Padahal akhi, sebelum dia dilemparkan ke api itu, Jibril alaihissalam sudah menawarkan kepada Ibrahim, maukah aku bantu engkau? Gimana ya? Maukah aku bantu engkau? Aku tolong kamu. Mau nggak engkau? Nabi Ibrahim nggak mau. Nggak mau. Saking kuatnya sandaran hatinya kepada Allah, nggak butuh kepada siapapun. Sampai pun malaikat mau membantunya, Jibril alaihissalam nggak mau. Saya serahkan urusan kepada Allah. Padahal mampu nggak sih ini Jibril mademin api, mau bisa nggak? Bisa, mudah banget. Bahkan menghancurkan mereka semua, bisa nggak? Bisa. Tapi saking kuatnya tawakal Ibrahim ini kepada Allah, nggak mau dibantu oleh siapapun. Dia serahkan urusannya kepada Allah Rabbal Alamin. Dan ternyata Allah tolong dia. Dengan Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau, dan selamatkan itu Ibrahim. Allah tolong, Allah bantu. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika kita dalam keadaan seperti ini, ketika dalam keadaan panik banget, ucapkan ini. Mungkin naudzubillah mau dipikal gitu kan. Masya Allah. Udah di hadapan kita itu orang yang mau menyakiti kita. Baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan penuh keyakinan. Insya Allah, Allah tolong. Taib. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kata beliau, dan diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Ini kan kisah-kisah apa ya? Kisah perang Uhud Pak ya. Kisah perang Uhud. Ketika selesai perang,
kaum musyrikin kembali ke Mekah, ada berita bahwa kaum musyrikin akan kembali segera untuk menghancurkan kota Madinah dan penduduknya. Ini kan nakut-nakutin siapa ini? Nakut-nakuti Rasul dan para sahabat yang lain. Ini akan kembali, ini segera nih kaum musyrikin dengan membawa pasukan yang lebih besar, dengan perlengkapan senjata yang lebih lengkap untuk menghancurkan kalian penduduk Madinah dan Madinah itu sendiri. Ketika mendengar berita itu, apakah Nabi dan para sahabat takut? Enggak. Justru menambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan besarnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata itu cuman sekedar kabar burung. Isu saja itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini akhirnya dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, ya, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan tentu sedikit penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai, sudah masuk waktu Isya. Dan insya Allah pada jumpa yang akan datang pada bulan Syawal, ya, Syawal bab 34, yaitu ini tadi sudah kita sebutkan, ya, merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyampaikan usia umur kita kepada Ramadan tahun ini, dan semoga Allah berikan kepada kita semua kekuatan, hidayah, taufik, kesabaran di dalam banyak melakukan kebaikan, ketaatan kepadanya, ikhlas karenanya dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu keistiqomahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mohon maaf tidak ada soal jawab. Mohon maaf ya. Tapi udah paham kan insyaallah ya. Dari dulu antum tidak ada masalah, selalu tidak ada masalah, dan selalu tidak ada pertanyaan. Maka kita langsung tutup saja. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.